mempresentasikan tentang komponen dan tahapan pengelolaan kurikulum. Saya, Oktavia Matusoliha, dengan NIM 168 akan menjelaskan tentang komponen kurikulum yang memiliki 5 komponen utama. Di antaranya ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan yang tujuan. Kurikulum dibentuk atas dasar tujuan, di mana tujuan ini membahas tentang tujuan pendidikan secara umum. Dalam artian, sebuah kurikulum digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang tujuan pendidikan yang sudah tertulis dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dirumuskan dan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidikan pada tataran makroskopik. Selanjutnya dijabarkan dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Ketiga tujuan pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk satu teori, yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. 2. Konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan, merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. 3. Generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. 4. Prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. 5. Prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. 6. Fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat, serta kejadian. 7. Istilah, yaitu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. 8. Contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk menjelas suatu uraian atau pendapat. 9. Definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. 10. Preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Dalam prakteknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Yang pertama, sahih, valid, dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu, juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kedua, tingkat kepentingan. Materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Ketiga, kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan lebih lanjut. Sedangkan manfaat non-akademis dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, layak dipelajari. Materi kemungkinan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Terakhir, menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan mereka. Macam-macam strategi pembelajaran. Secara umum, terdapat beberapa macam-macam strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang ketiga, strategi pembelajaran ekspositori. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran kontekstual CTL. Yang keenam, strategi pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Strategi bisa diartikan sebagai suatu tujuan pendidikan. Jadi, definisi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Macam-macam strategi pembelajaran. Secara umum, terdapat beberapa macam-macam strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Antara lain adalah sebagai berikut ini. Nomor 1, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nomor 2, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nomor 3, strategi pembelajaran ekspositori. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran kontekstual CTL. Yang keenam, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketujuh, strategi pembelajaran efektif. Saya akan membahas tentang pengorganisasian kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya dalam hal ini terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Yang kedua, mata pelajaran berkolaborasi. Yang ketiga, bidang studi. Yang keempat yaitu program yang berpusat pada anak didik. Yang kelima yaitu inti masalah, dan yang terakhir yaitu athletic program. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang pengorganisasian kurikulum yang ada. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri dan tanpa hubungan dengan mata pelajaran yang lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan
mempertimbangkan pada minat ataupun bakat peserta didik dan kemampuan peserta didik. Semua materi yang diberikan yaitu diajarkan dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada mata pelajaran berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh adalah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna memudahkan peserta didik dalam memahami mata pelajaran yang sedang diangku. Yang ketiga yaitu ada bidang studi. Pengorganisasian kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa unit mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan dalam satu bidang pengajaran. Salah satu mata pelajaran dapat dijadikan sebagai care subject dan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian yang keempat ada program yang berpusat pada anak didik. Maksudnya yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, dan itu pun bukan pada mata pelajarannya tetapi kepada kegiatan-kegiatan peserta didiknya. Yang kelima yaitu ada inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Mata pelajaran yang menjadi dalam hal ini mata pelajaran lah yang menjadi pisau analisisnya diberikan secara terintegrasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada athletic program. Apa itu? Yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada Saya akan mempresentasikan bagian evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya, ada model evaluasi kurikulum. Model ini dikembangkan oleh Staffelbein pada tahun 1972, yaitu menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu yang pertama, konteks. Konteks adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan. Yang kedua adalah input. Input adalah bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti dokumen kurikulum dan materi pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketiga adalah proses. Proses yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, dan pengelolaan program. Yang terakhir adalah produk. Produk adalah keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Menurut model ini, keempat dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.